Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya kedatangan seorang konsumen yang katanya mau gosok batu lumut Sungai Dare. Dan setelah saya lihat, ternyata memang batunya ini origin lumut Sungai Dare. Dan jujur saya amat sangat antusias untuk menggosok batu ini karena ini emang barangnya sekarang amat sangat langka. Dan ini peluangnya bisa dapat jumbo, ya kan. Jadi inilah bentuk bahannya, masih berkulit, dan ini tipikal bahan gunung atau bahan bukit, atau ada juga yang bilang bahan bancah. Yang pasti ini bukan bahan dari air. Kalau bahan dari air beda. Untuk sekedar informasi, bahan ini dibeli oleh konsumen saya dari salah seorang pedagang, yaitu Bangda Yudi Rang Mu'alaf. Untuk akun Facebooknya ini bisa dicek. Jadi bagi abang-abang sekalian yang pengen nyari batu lumut Sungai Dare origin Sumatera Barat, itu bisa cek akun beliau, ditanya sama beliau. Untuk kualitas dan harga itu silakan dinegosiasikan langsung dengan beliau. Selanjutnya saya akan berbagi beberapa tips untuk kawan-kawan semua yang mungkin pengen tahu seperti apa proses mengolah batu ini, karena batu ini nggak sama bang, semua batu itu beda-beda, cara pengolahannya beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi untuk lumut Sungai Dare itu ada beberapa cara khusus. Untuk proses mengolah batu ini, awalnya karena dia berkulit, ya kan, jadi kita kupas dulu kulitnya. Untuk pengupasan kulit ini itu bisa kita gunakan batu gerinda, ya kan, yang biasa untuk poles batu seperti ini, atau bisa juga pakai mata potong yang ada untuk bisa membentuk batu yang tebal, seperti ini, yang kalau yang saya pakai kayak gini tampilannya. Nah, itu bisa juga. Tujuan kita mengupas kulit ini yaitu kita untuk melihat isinya. Jadi kita pengen tahu mana bagian terbaiknya, mana bagian terburuknya, atau kalau ada retak di mana aja. Jadi kalau kita kupas kulit itu bakalan lebih jelas bang, bakalan lebih kelihatan kalau ada retak, ada plus minusnya. Jadi kita harus kupas kulit dulu. Jadi nanti kita bisa memaksimalkan, entah kita maksimalkan ukuran atau kita ambil bagian paling bersih. Nah, setelah dikupas kulit, lanjut pemotongan. Cuman pemotongannya nggak sempat saya rekam, jadi nggak ada videonya. Cuman jadinya itu dapat 3 potong, jadi saya potong 3, ya kan. Alhamdulillah bahan ini minim retak, jadi retaknya cuma sedikit, dan dapatnya 1 poin jumbo. Alhamdulillah. Kalau untuk saya pribadi itu hasilnya amat sangat memuaskan. Soalnya saya tahu ini barangnya susah. Kalau zaman booming itu harganya ya mungkin 5 jutaan ke atas atau puluhan juta, ya tergantung yang jual juga, ya kan. Dan setelah saya komunikasikan dengan yang punya bahan, katanya yang mau digosok cuma 1 aja poin yang terbaik, dan ini dia poin yang terbaik yang kita gosok saat ini. Oh ya, sebelumnya itu ada 2 opsi, ada 2 pilihan. Jadi sebelum kita potong itu saya lihat itu ada 2 pilihan. Pertama, kita bisa ngejar ukuran 40 mm atau 4 cm. Itu pilihan pertama, kita kejar ukuran paling besar, soalnya bahannya besar, ya kan. Cuman opsi itu kalau kita ambil paling besar itu ada kotoran. Jadi dia bahan ini ada nasi dia. Nah, jadi itu bakalan kelihatan di permukaan kalau kita ambil opsi yang paling besar, kalau kita ngejar ukuran doang, ya kan. Opsi kedua itu bisa, ya ini opsi kedua, dapat ukuran sekitar 3 cm. Itu prediksi saya ya, 3 cm waktu itu. Kualitasnya jauh lebih bersih dibandingkan kita ngejar ukuran 4 cm. Kalau kita kejar 4 cm kotor. Nah, jadi itu ada pertimbangan bang, ada pertimbangan, dan saya pun komunikasikan dengan yang punya bahan. Cuman kalau opsi dari saya ya ini, saya sebagai seller juga, saya tahu yang mana yang lebih bernilai, ya kan. Untuk apa batu besar-besar tapi kotor, ya kan. Nah, mendingan kita kecilin sedikit tapi jauh lebih bersih. Jadi itu opsinya. Untuk proses polanya ini saya membutuhkan waktu sekitar 1 jam bang, kurang lebih, karena batunya
besar, ukurannya jumbo sekitar 3 cm. Jadi 1 jam kalau menurut saya itu masih termasuk wajar, kecuali batu kecil ukuran 2 cm ke bawah itu 1 jam udah selesai. Cuman ini untuk polanya aja habis 1 jam. Dan kita juga usahakan serapi mungkin, sebersih mungkin, semaksimal mungkin, jangan sampai ukurannya banyak terbuang. Dan saya emang kerjanya nggak pernah terburu-buru, karena yang saya pentingkan itu bukan kecepatan, bukan. Yang paling penting itu maksimal. Jadi kalau kita buru-buru kadang itu bisa ukurannya berkurang, seharusnya 30 mili jadi 28. 2 mili itu lumayan bang kalau bagi saya ya, apalagi kalau untuk batu kecil itu biasanya dari 15 ke 17 itu harganya beda bang. Nah, kadang batunya udah tipis, main buru-buru, seharusnya bisa tebal 6 jadinya 4 mili, sayang kan. Selanjutnya proses pengamplasan. Untuk pengamplasan ini saya membutuhkan waktu sekitar lebih kurang setengah jam. Nah cuman karena ada ngobrol-ngobrol juga, ada istirahat juga, sholat ya kan. Nah jadi ya total waktunya jujur aja itu abangnya datang jam 3-an sebelum asar, dan pulangnya itu sekitar jam 10. Sekitar 7 jam beliau menunggu untuk batu ini. Saya harap abangnya puas dengan hasilnya, dan saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk amplasnya ini kita mulainya ini dari ampas 240 bang. Untuk batu lumut ini bang, dia ampasnya cuma 2 kali. Semua penggosok batu lumut Sungai Dareh di Padang yang udah pengalaman itu cuma 2 kali, kecuali yang belum pengalaman kayak saya dulu awal-awal 2014 itu awal gosok bang. Saya ngampas itu sampai 5 tahap itu awal, itu masih belajar itu. Tapi setelah dapat pengalaman, dapat ilmu dari kawan-kawan ya kan, ternyata nggak perlu itu mubazir. Jadi cuma 2 kali amplas. Jadi dari 240 setelah itu lanjut ke amplas 600. Setelah amplas 600 lanjut serbuk intan. Jadi langsung dari 600 serbuk intan. Jadi untuk kawan-kawan yang mungkin gosok batu lumut, Idopress, semua jenis Idopress itu sama bang. Nah, jadi cuma 2 kali amplas, nggak perlu banyak-banyak, itu mubazir ya, buat apa buang-buang waktu, buang-buang ampas ya kan. Nah, jadi cukup 2 kali, habis itu serbuk intan. Semuanya sama bang, Sumatera Barat rata-rata seperti itu, dan hasilnya maksimal insya Allah. Selama itu goresannya nggak ada yang tertinggal. Dan inilah hasilnya bang, seperti yang bisa kita lihat. Untuk kualitas batunya seperti ini. Untuk dimensinya ini 29,5 mm panjangnya, dan lebarnya itu di angka 18. Untuk tingginya 12 mm. Dan untuk abang-abang, kalau ada yang berminat ini bisa langsung chat saya. Dan sekedar rekomendasi dari saya bagi kawan-kawan yang pengen mencari batu Sungai Dareh origin Sumatera Barat, ya bisa dicek akun Facebooknya Yudi Ramu Alaf. Izin Bang Yudi, mudah-mudahan bahannya laris manis dan penambang kita semangat ya kan untuk mencari bahan ke hutan. Oke, cukup sekian, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.